pemirsa dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, kita kembali lagi di segmen ketiga Coffee Morning RDK bersama saya Yohan S. Nugraha. Pemirsa, di segmen ketiga kali ini kami mengundang pemirsa dimanapun Anda berada yang menonton siaran langsung ini untuk ikut terlibat di dalam diskusi kita tentang menakar kinerja 3 calon sekda Kepulauan Riau. Anda bisa memberikan pernyataan ataupun pertanyaan di kolom chat Tanjung Pinang TV, TV TPI Tanjung Pinang. Kita kembali ke diskusi kita. Kita ke Bung Aji Suraji, karena kita bertiga berkacamata, jadi pertanyaan saya sederhana. Menilai dari kacamata kinerja TS Arif Fadilah, siapapun nanti sekda yang terpilih, kiranya apa yang harus dibuat oleh calon sekda yang akan datang? Karena kita tahu pada saat masa Pak TS Arif Fadilah memposisikan diri sebagai sekda, Kepulauan Riau ini masih terasa seperti kabupaten gitu. Apakah hal bakalan terjadi di kemudian hari atau seperti apa? Silakan komentarnya, Pak. Baik, jadi saya tidak bermaksud untuk melakukan evaluasi ya terhadap kepemimpinan Pak Arif Fadilah. Tetapi tentu kita harus, kalau dalam kendaraan itu harus melihat spionnya lah. Jadi spion itu jangan terlalu lebar, sedikit saja gitu ya. Nah, sedikit saja yang kemudian kita harus review ke belakang, lihat ke belakang sejenak saja. Nah, saya melihat memang kepemimpinan Pak Arif Fadilah ini belum bisa merangkul semua potensi yang ada. Bahkan seperti tadi yang disinggung oleh Mas Robi tadi, bahwa ada satu tragedi yang kemudian itu menjadi catatan buruk bukan hanya di Kepri tapi mungkin se-Indonesia. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kepemimpinan Pak Arif Fadilah itu tanpa ada celah begitu ya. Saya ingin menunjukkan itu saja, bahwa ini adalah menjadi pembelajaran bagi siapapun, tidak hanya sekda tapi bagi birokrasi yang ada di Provinsi Kepri khususnya, yaitu bagaimana menjaga diri untuk tidak mendekatkan diri dengan hal-hal yang berbau korupsi, terutama gratifikasi tadi. Karena ini menjadi catatan buruk dan kemudian itu menjadi rekam jejak yang tidak bagus untuk beliaunya sendiri. Ya, dan ini bahkan banyak juga gunjingan-gunjingan di pegawai pemerintah provinsi sendiri. Bagaimana mungkin kita dibina oleh orang yang dia dibina juga oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini mendapatkan sanksi gitu kan. Nah, jadi tauladan tadi itu yang menurut saya harus bisa ditunjukkan oleh sekda yang baru nanti, bahwa kinerjanya harus lebih baik dibandingkan dengan aparatur sipil negara yang lain, terutama di lingkungan pemerintah provinsi. Kemudian juga dia mampu merangkul semua potensi yang ada. Nah, ada kesan kemarin itu kan ada istilah di lembaga legislatif di DPRD itu, ini provinsi rasa kabupaten gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Jangan sampai terjadi karena Provinsi Kepulauan Riau ini sangat luas dan kita memiliki 7 kabupaten kota. Jadi kalau misalnya mungkin prestasi di kabupaten tadi bagus gitu ya, tetapi belum tentu ketika dibawa ke pemerintah provinsi itu bisa dipertahankan. Karena relasi antara gubernur dengan DPRD ini kan equal ya kalau di provinsi. Mungkin kalau di kabupaten kota dominasi kepala daerah itu lebih tinggi begitu, sehingga katakanlah sekretaris daerah itu dalam gaya kepemimpinannya menekan DPRD mungkin bisa dilakukan. Tetapi untuk di Provinsi Kepulauan Riau itu tidak bisa dilakukan karena tadi hubungan antara gubernur dengan DPRD itu adalah seimbang. Ya, seimbang dalam artian ya kewenangannya sama-sama kuat begitu kan, meskipun kalau dilihat dari struktur pemerintahan daerah, DPRD ini kan menjadi mitranya kepala daerah. Artinya kepala daerah lah yang bertanggung jawab terhadap kemajuan kemunduran dari suatu daerah, bukan DPRD-nya. Tetapi kan untuk hubungan kerja tadi kan harus sama-sama nyaman. Nah, kenyamanan ini harus bisa dilakukan atau dijembatani oleh namanya sekretaris daerah tadi. Nah, sehingga jembatan ke sampingnya ada, jembatan ke bawahnya ke rakyatnya ada, ke birokrasinya juga ada, kemudian jembatan ke atas ke kepala daerah tadi, meskipun bosnya itu hanya satu, gubernur saja, tapi perlu diperhatikan ada wakil gubernur di situ. Nah, sehingga dia harus bisa melayani juga keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan wakil gubernur tadi begitu. Bicara jembatan kan ya tentunya juga kita bicara tentang kebersentuhan langsung dengan tim Banggar nih, sekda. Dari kacamata Bung Aji, dari 3 nama itu yang paling piawai nih
dalam bersentuhan. Karena tadi sudah ngomong sepaha tadi kan. Itu siapa tuh dari 3 nama itu? Kita objektif ya. Kita objektif. Kalau lah misalnya betul 3 nama tadi antara Pak Jeffrydin, Pak Adi dan Pak Sarbison, tentu ujian itu sudah lebih banyak di Pak Jeffrydin. Kenapa? Karena di Batam itu jumlah anggota dewannya 50 ya, 50. Dan itu paling banyak di antara kabupaten kota yang lain. Nah, ketika kemampuan Pak Jeffrydin selama menjadi sekretaris daerah kemarin itu hampir dikatakan tidak ada gejolak yang berarti ya antara hubungan antara wali kota dengan DPRD-nya. Nah, artinya terujilah di situ sebetulnya. Secara objektif. Secara objektif. Tapi sayangnya tidak sepaha dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Paling tidak duduknya belum belum sering ya. Ya, terlepas dari sepaha ataupun tidak. Kita kembali ke Bung Roby Patria. Bung, tadi Bung Roby tadi sempat menyampaikan siapapun nanti sekdanya, maka dia adalah orang yang turut serta bertanggung jawab terhadap mengimplementasikan janji-janji kampanye Gubernur Kepulauan Riau. Dari salah satu janji itu ada 3 poin yang tadi sempat disebutkan, ada Labu Jangkar yang mungkin belum ada lagi sampai sekarang, jembatan Batam Bintan yang entah kapan mau dibangun, dan mungkin satu lagi janji motor untuk RT RW yang belum sampai-sampai dengan sampai sekarang. Apakah itu bisa terwujudkan siapapun nanti sekdanya yang akan terpilih? Saya kira itu memang janji yang berat ya. Untuk diwujudkan. Jadi sebenarnya udah fix 3 nama itu. Tadi ada rilis. Oh, ada rilis dari gubernur, memang tadi 3 nama, Jeffrydin, Adi sama Sarbison. Oh, begitu hebatnya Tanjung Pinang TV ya. Jadi saya kira 3 nama ini siapapun yang jadi ya, mereka memang berkompeten. Sudah kenyang dengan asam garam birokrasi. Cuma kan yang paling unggul siapa yang disukai oleh gubernur. Nah, maka sekarang tergantung pusat. Gubernur mungkin menitip siapa gitu ya. Apakah itu disetujui Mendagri atau tidak? Apakah mungkin dititip dengan catatan? Bisa jadi. Bisa jadi begini. Nah, itu kan harus siapa? Dia terpilih akan mengelola anggaran. Ya. Nah, penting itu diingat adalah tadi janji politik itu harus diwujudkan sesuai dengan visi misi kepala daerah. Nah, saya kira yang lebih penting adalah janji soal menjadikan Kepri sebagai bunda tanah Melayu itu yang berat, karena di kebudayaan. Kemudian kebudayaan itu dalam nota keuangan dan APBD yang kita pernah lihat, memang porsi anggarannya kecil. Ya. Tidaklah sebesar Dinas Pendidikan yang 1,2 triliun ya. Dinas Kebudayaan hanya berapa miliar saja. Bagaimana dia mewujudkan kebudayaan itu? Misalnya Kepri masih di bawah NTB misalnya di indeks kebudayaan. Kan ini harus ditingkatkan. Nah, masa kita di bawah NTB? Ya kita memang harus setara kayak di Jogja ya. Kuat dengan budaya Jogjanya, kita harus kuat dengan budaya Melayunya. Soal Labu Jangkar itu memang masih belum selesai perjuangannya. Kemudian untuk janji sepeda motor, ya memang harus diwujudkan, kan itu janji. Disebarkan dia untuk menarik pemilih. Nah, dari misalnya ribuan itu, ya direalisasikanlah berapa motor. Bertahap ya. Bertahap seperti itu. Karena janji itu kan utang. Betul. Utang itu harus dilunasi. Kalau tidak ditagih sama yang dijanjikan. Tuh, mudah-mudahan tayangan ini juga ditonton sama Pak Ansar ya. Pak Ansar, janji itu adalah utang dan harus dilunasi ya. Baik. Bagaimana dengan jembatan Batam Bintan? Jembatan Batam Bintan itu kan memang janji kampanye presiden. Ketika Jokowi kampanye di Batam, dia akan mewujudkan, menyatakan membangun jembatan Batam Bintan. Tapi kan sekarang utang negara itu udah 6.000 triliun. Jadi harus rasional juga ketika mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sebuah jembatan yang saya kira sekarang belum tentu diperlukan oleh masyarakat Kepri. Karena masyarakat sekarang memerlukan bagaimana bisa survive dengan kondisi pandemi, bagaimana bisa mengatasi kemiskinan, bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi yang perlu digerakkan oleh gubernur sekarang harus dicari oleh gubernur supaya orang bisa kerja. Karena pengangguran tinggi, bukan dia terlalu mengejar terlalu proyek jembatan itu, karena itu kan high teknologi. Yang kerja orang-orang yang punya skill. Sementara yang tidak punya skill mau kerja apa? Mereka harus kerja kasar ini.
Nah ini yang Sekda harus terpilih, dia harus bisa meyakinkan kepala daerah bagaimana proyek-proyek swakelola padat karya yang bisa menyerap lapangan pekerjaan dari 3,9 triliun itu. Kita berharap dengan Sekda yang baru APBD Kepri bertambah, PAD-nya bertambah, sehingga bisa dapat 4,5 triliun atau 4,2 gitu, naik lah. Jangan APBD turun. Dari kumlut ke summa kumlut lah IPK-nya. Itu berhasil kepala daerah, PAD-nya nambah dan anggarannya naik. Seperti itu. Baik, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana pula pendapat seorang Bung Aji Suraji? Silakan, Bung. Ya, tadi memang janji politik itu menjadi satu keharusan. Tidak ada tawar-menawar lagi, meskipun mungkin secara kemampuan finansial pemerintah provinsi terbatas, tapi paling tidak tahapan-tahapan untuk merealisasikan janji itu paling tidak harus sudah mulai diwujudkan. Artinya tidak ada alasan apapun untuk menghindar dari janji yang sudah diucapkan. Yes, betul. Jadi tidak ada alasan untuk menghindar atau mengelak dari janji yang sudah disampaikan tadi. Kenapa? Karena gubernur ketika berjanji pada saat pilkada kemarin tentu sudah melihat potensi-potensi yang ada, sudah melihat peluang-peluang yang ada. Kalau misalnya saya menjanjikan ini, kemungkinan terrealisasi ada atau tidak. Maka kemudian ketika memungkinkan untuk terrealisasi, yang bersangkutan berani berjanji di depan publik untuk mewujudkan tadi misalnya terkait dengan pemberian kendaraan bermotor bagi RT RW. Nah, artinya sudah ada kalkulasi itu. Ya, sudah ada kalkulasi itu, bukan hanya sekedar imajinasi belaka. Nah, sehingga menurut saya memang itu tidak bisa diwujudkan dalam 1 tahun anggaran sekaligus. Tapi paling tidak ketika gubernur sudah memiliki kewenangan untuk merancang APBD, maka disitulah sudah mulai muncul tahapan-tahapan itu. Mungkin pendistribusiannya bertahap dulu, begitu kan? Tidak harus dilakukan secara serentak, begitu. Tapi sehingga masyarakat itu akan memiliki trust bahwa gubernur itu memang komit loh dengan janjinya, begitu kan. Nah, sehingga karena ini kemampuannya terbatas, maka harus dilanjutkan pada periode kedua, gitu kan. Nah, ini yang harusnya bisa mulai dirintis oleh gubernur bersama tim. Tentu peran Sekda tadi menjadi penting untuk mengalokasikan anggaran-anggaran yang bermuara kepada tujuan implementasi daripada janji-janji tadi, begitu. Oke, bagaimana dengan 2 janji yang tersisa, Labu Jangkar dan Jembatan Batam Bintan? Ya, tentu kalau berbicara tentang Labu Jangkar ini berbicara tentang banyak kepentingan. Tidak hanya kepentingan pemerintah provinsi saja, meskipun zona yang dipungut itu maksudnya adalah zona yang masuk dalam wilayah kewenangannya pemerintah provinsi. Tetapi lagi-lagi ini juga ada andil atau keterkaitan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Mereka juga ditarget dengan realisasi pendapatan negara, gitu ya. Nah, sehingga harus ada komunikasi yang lebih intensif. Mungkin ada pembagian zona-zona tertentu terkait dengan Labu Jangkar ini tidak seluruhnya menjadi wilayahnya pemerintah provinsi, karena tadi pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga punya target-target tersendiri, begitu kan. Nah, sehingga ini yang harus dilobi oleh pemerintah provinsi, baik oleh gubernur maupun oleh DPRD, dibantu oleh sekretaris daerah untuk meyakinkan bahwa Labu Jangkar ini penting loh untuk kemajuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi kita berhadapan dengan negara-negara yang hari ini sudah lebih maju, begitu kan. Singapura, Malaysia itu adalah menjadi barometer kita untuk membangun, begitu. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak sah rasanya jika kita mencuci tanpa membilas. Saya yakin dan percaya 2 orang narasumber yang dihadirkan oleh Tanjung Pinang TV adalah orang-orang yang memiliki rasa sayang dan rasa cinta yang tinggi terhadap Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya dari hasil rilis resmi yang keluar tadi, fix 3 nama yang kita diskusikan. Artinya bukan bermetahistoria lagi. Itulah dia orangnya. Pesan apa nih yang ingin disampaikan di akhir segmen kita kali ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Johan. Jadi ternyata apa yang kita diskusikan, apa yang kita kalkulasikan terkait dengan 3 nama itu bukan ramalan, bukan ramalan dan itu terrealisasi. Nah, artinya apa? Artinya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ekspektasi masyarakat itu ada loh, melalui apa? Melalui 3 nama ini. Nah, sehingga tentu kita harus percaya betul bahwa gubernur ketika memilih 1 di antara 3 ini adalah pilihan yang terbaik untuk masyarakat kita. Nah, sehingga ya kita berharap dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah provinsi ini bisa terus dilanjutkan, tentu dengan mengingatkan kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, ada janji yang belum tertunaikan, maka kita wajib untuk mengingatkan itu. Oke, itu versi Bung Aji Suraji. Lantas bagaimana pula titip pesan dari seorang Bung Roby Patria? Silakan, Bu. Ya, dari 3 nama itu memang
tadi ya kita sudah bahas jejak rekamnya, itu memang berkualitas. Cuma kan satu yang dipilih, bukan 3. Kalau ideal itu memang asisten 1, asisten 2 tuh, nah asisten 3 gitu. Jadi kuat susunan di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi yang paling penting adalah bagaimana Sekda ini memang dia bisa menjaga integritas. Karena dia contoh. Kita tak perlu mengajarkan ikan itu berenang. Karena ini memang mereka sudah lama di birokrasi, jadi integritas ini menjadi ujian yang berat. Karena banyak kasus di Indonesia, Sekda dengan gubernurnya ketangkap gitu. Karena tadi integritasnya kurang. Jadi kita berharap pengelolaan transparansi APBD Kepulauan Riau, integritas, kemudian meningkatkan pelayanan publik lah. Itu yang paling penting. Baik, pemirsa, itulah dia pesan yang dititipkan mewakili seluruh, saya rasa mewakili seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terhadap siapapun Sekda terpilih nantinya. Dan di penghujung segmen ini kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya Sekda terpilih memiliki PR yang berat. Yang pertama, spionase terhadap jejak Sekda yang sebelumnya, mungkin tidak lagi provinsi rasa kabupaten, dan membantu gubernur dalam merealisasikan janji-janji politiknya, khususnya sepeda motor untuk RT dan RW. Tak dapat yang baru, yang second pun jadilah, oke. Dan yang ketiga, harus sepaham dan mungkin saja sekampung, ya. Dan di segmen kali ini saya ingin berpesan kepada Anda bahwa tidak baik kalau kita ngopi terlalu banyak, kita juga harus diselingi dengan minum air putih yang banyak. Dan di sini di tangan saya ada Sanford Water. Ini adalah air minum asli dari kampungnya Pak Gubernur, ya, dari Kabupaten Bintan. Tagline-nya cukup sederhana. Anda adalah apa yang Anda minum. Seperti halnya calon Sekda nanti. Kepri adalah siapa Sekda yang terpilih nantinya. Tetap saksikan terus Coffee Morning pada setiap Kamis pukul 10 dan disiarkan secara langsung. Saya Yohanes Nugraha. Mohon maaf jika dalam diskusi ini terdapat banyak silap dan salah. Kita ketemu lagi minggu depan, dan terima kasih kepada Bang Robi dan Pak Haji atas kesediaan waktunya untuk hadir di bincang-bincang Coffee Morning RDK kali ini. Kita ketemu pada Kamis yang akan datang. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Salam.